Oke, mantap. Saya Mr. Montaha. Ingin berkata-kata bahwa belajar bahasa Inggris itu banyak macam cara. Salah satu di antaranya adalah cara seperti yang saya lakukan, ialah belajar bahasa Inggris dengan menggunakan media konten video. Tentu dibutuhkan PD, percaya diri, tidak boleh minder, tidak boleh kecil hati, tidak boleh takut salah. Dan kalau memang nanti terjadi satu kesalahan, maka itu akan dijadikan evaluasi pada video berikutnya. Nah, untuk itu belajar tetap percaya diri, terutama belajar tentang vocab-vocab atau kosakata yang sudah dikuasai saat dipelajari. Misal begini, saya punya kalimat sederhana. Misal, she is a nurse. Dia adalah seorang perawat. Kemudian kalimat yang kedua, she is a waitress. Dia adalah seorang pelayan. Kemudian kalimat berikutnya, she is a patient. Dia adalah seorang pasien. Kalimat berikutnya adalah she is a cook. Dia adalah seorang koki. Semua kalimat yang saya sebut itu merupakan kalimat bahasa Inggris sederhana, bisa saya ucapkan dan bisa saya pahami. Tentu kalimat tersebut semuanya adalah dibenarkan, merupakan informasi. Yang pertama adalah sebuah informasi, yaitu seorang perawat, she is a nurse. Informasi kedua, dia itu seorang pelayan, she is a waitress. Informasi ketiga, she is a pasien, dia adalah seorang pasien. Dan informasi keempat adalah informasi tentang profesi seseorang, she is a cook, dia seorang koki atau tukang masak, juru masak. Nah, kalimat-kalimat seperti ini ternyata dijadikan pilihan salah satu yang benar, disuruh pilih satu yang benar. Tentu mana yang benar tentu disesuaikan dengan konteks kalimatnya. Berarti kita butuh paham konteks kalimat. Konteks kalimatnya seperti apa? Seperti ini. Mrs. Tiana works as a doctor assistant. Artinya Ibu Tiana bekerja sebagai pembantu asisten. Mrs. Tiana works as a doctor assistant. Ibu Tiana bekerja sebagai pembantu dokter. Konteksnya seperti itu. Karena konteksnya menginformasikan, menyebutkan bahwa Ibu Tiana bekerjanya adalah bekerja sebagai pembantu dokter, konteksnya jelas seperti ini, maka kalimat yang relevan, yang sesuai, yang cocok dipilih dengan konteks kalimat ini adalah she is a nurse. Dia berprofesi sebagai seorang perawat. Ringkasnya, she is a nurse. Dia adalah seorang perawat. Dia siapa? Ya, dia Ibu Tiana itu tadi. Kalau kita menjawab she is a waitress, dia seorang pelayan, tidak cocok dengan konteks kalimatnya. Kalau kita menjawab she is a pasien, dia adalah seorang pasien, gak cocok dengan konteks kalimatnya. Kalau anak menjawab she is a cook, dia adalah seorang koki, juga tidak cocok dengan konteks kalimatnya. Karena konteks kalimatnya menyebutkan Mrs. Tiana works as a dokter pasien, Bu Tiana bekerja sebagai pembantu dokter. Jelas terang teroco, konteksnya seperti itu. Maka kata berikutnya yang cocok untuk dipilih sebagai informasi pelengkap kalimat tersebut adalah she is a nurse. Dia adalah seorang perawat. Dengan demikian, kalimat utuhnya kalau kita ucapkan menjadi demikian. Mrs. Tiana works as a doctor assistant. Saya ulang, Mrs. Tiana works
as a doctor assistant. She is a nurse. Ibu Tiana bekerja sebagai pembantu dokter, maka dia adalah seorang suster atau seorang perawat. Nah, seperti itu cara kita memahami bahasa Inggris. Ternyata ada yang melalui konteks, dan konteksnya seperti itu. Mengapa kita paham konteks? Karena kita menguasai vocab. Jadi intinya belajar bahasa Inggris itu ujung-ujungnya adalah penguasaan vocab. Satu persatunya, kata per katanya harus difahami secara utuh, sehingga memahami konteks itu mudah dan jelas. Akhirnya tidak terjadi kesalahan di saat memilih jawaban mana yang tepat. Oke, demikian dari saya, Mr. Muntaha. Jangan bosan, apalagi menyerah, apalagi putus asa. Tidak boleh. Salam apa adanya, bukan ada apanya. Sampai ketemu pada video berikutnya, dan see you. Dadah.